buka dulu sebentar ya Pak ya. Baik, baik. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat bergabung pada Pak Endarwin. Narasumber kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan selalu sehat walafiat ya Pak ya. Amin, amin. Nah, kondisi pandemik saat ini dan juga Bapak Ibu peserta serta bapak-bapak, ibu-ibu pengajar yang juga join di kelas ini, selamat bergabung. Mudah-mudahan semuanya selalu diberikan kesehatan. Pagi hari ini kita mengalami sedikit kendala dengan Wizik, jadi kita akan menggunakan Zoom. Seperti biasa, sesi ini paparan maksimal 30 menit, kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab. Nah, untuk kali ini, teman-teman bisa dua alternatif dalam bertanya. Bisa menggunakan chat box, silahkan. Nanti pertanyaannya seperti biasa, Pak, ini nanti pertanyaan yang kalau di chat box akan saya forward ke Bapak via WA. Oke. Untuk memudahkan Bapak. Kemudian teman-teman bisa juga bertanya dengan langsung menggunakan ada klik di tempat chat box itu ada raise hand ya. Jadi nanti biar kita tahu siapa yang duluan bertanya. Jadi tidak saling dahulu mendahulukan gitu ya. Jadi nanti silakan kalau mau bertanya bisa menggunakan chat box atau menggunakan suara langsung dengan mengklik raise hand yang ada di chat box. Oke ya Bapak Ibu ya. Begitu ya ketentuan kita pada pagi hari ini ya. Untuk mempersingkat waktu, Pak, silakan Bapak menyampaikan paparannya, Pak. Baik, Mbak. Terima kasih. Oke. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu semua yang ada di Indonesia Barat dan Tengah mungkin ya. Dan selamat siang, selamat siang untuk teman-teman, Bapak Ibu semua yang ada di Indonesia Timur. Senang sekali pada hari ini kita bisa bertemu meskipun secara virtual. Jadi kita gagal untuk bisa bertemu di Siteko. Tapi tidak apa, yang penting tujuan kita bisa tetap berjalan ya, tetap sampai. Baik, sebelum saya mulai pertemuan kita pada hari ini, saya perkenalkan diri dulu. Mungkin belum ada yang kenal atau pernah ada yang kenal tapi lupa, atau mungkin sudah ada yang kenal juga, atau sebaliknya saya yang lupa. Baik, jadi perkenalkan nama saya Endarwin. Jadi sehari-hari saya sebagai Kepala Bidang Pengelolaan Citra Indraja di bawah Pusat Meteorologi Publik. Jadi saya sehari-hari mengendalikan ya, atau ya sebagai manajernya lah kurang lebih untuk dua sub bidang. Dalam hal ini sub bidang satelit yang kemarin materinya sudah ada, dan sub bidang radar. Nah, khusus untuk hari ini saya mendapatkan tugas untuk sedikit memberikan informasi terkait dengan radar ini, kaitannya dengan pembuatan peringatan dini cuaca. Baik, saya coba share dulu filenya. Sebentar. Sebentar, saya ada kesulitan untuk baik, mudah-mudahan ini sudah bisa dilihat oleh semuanya ya. Jadi untuk mempersingkat waktu,
ini judul yang akan diangkat pada hari ini tentang metode deteksi cuaca signifikan dengan radar cuaca. Jadi tentu saya tidak akan menyampaikan secara lengkap pada kesempatan ini, namun mungkin ada poin penting yang akan saya tekankan pada hari ini, bahwa kalau saya perhatikan dari apa-apa yang sudah disampaikan oleh teman-teman semua, Bapak Ibu sekalian, terutama yang di video YouTube yang sudah di-share, itu memang salah satu kendala utama dalam pembuatan deteksi cuaca signifikan atau peringatan dini cuaca itu adalah tentang terbatasnya waktu, dan memang itu tidak bisa dihindari. Khusus untuk waktu yang untuk prediksi yang low casting ini, radar memang sangat powerful ya, sangat bermanfaat untuk bisa membantu kita dalam melakukan prediksi atau low casting. Namun juga kemarin saya dapat informasi ya, bahwa tidak semuanya teman-teman yang punya kewajiban dalam melakukan prediksi ini atau forecasting ini punya tool radar cuaca. Jadi paling tidak alternatifnya akhirnya menggunakan satelit. Ya terlepas dari kekurangan yang ada, ya bagaimanapun juga menurut saya satelit pada akhirnya ya harus bisa kita optimalkan penggunaannya. Karena kita tidak mungkin juga dalam melakukan prediksi tidak ada data yang bisa kita pegang untuk bisa kita sampaikan ke masyarakat. Baik, sementara saya akan fokus dulu kepada radar cuaca ini ya. Jadi kalau lihat prinsip kerja radar, ini sekedar pengulangan teori. Mudah-mudahan kalau teman-teman semua sih kayaknya sudah bosan ya, sudah hafal betul dengan teori ini. Jadi bahwa radar ini memang adalah alat pengamatan yang inderaja maksud saya, yang sifatnya aktif. Dikatakan aktif karena memang ada gelombang elektromagnetik yang dikirim, yang dikeluarkan ya, ditembakkan istilahnya atau di emisi dari radarnya itu menuju ke satu objek, dan pada akhirnya nanti dari objek itu akan ada sinyal atau gelombang elektromagnetik yang dipantulkan dan akan diterima kembali oleh radar. Jadi itu kurang lebih prinsip utama kenapa dikatakan aktif, karena ada yang dikirim dan ada yang diterima. Dan berbeda dengan satelit, satelit itu dia bersifat pasif karena dia tidak mengirimkan sinyal. Dia hanya menerima sinyal saja dari objek yang ada atau dari objek yang diamati. Jadi inilah salah satu keunggulan mengapa radar begitu sangat baik. Di samping juga resolusi spasialnya yang sangat tinggi ya. Jadi di bawah 1 kilo, bahkan sekitar 200-an ya, 200-an meter saja resolusinya. Di sini ada sedikit gambaran tentang bagaimana sebetulnya performa radar dikaitkan dengan jarak. Jadi kalau dikatakan sebagai kelemahan, ya mungkin ini salah satunya, bahwa tidak serta-merta radar itu bisa mengcover wilayah yang sangat luas. Paling tidak kalau dari grafik ini, untuk jarak 100 kilo saja, itu untuk elevasi yang paling rendah pun, itu hanya ketinggian awan yang lumayan tinggi ya, 1 kilo atau bahkan 2 kilo saja yang bisa kelihatan. Jadi beda dengan yang jaraknya lebih dekat ke arah radar. Jadi mungkin ini salah satu kelemahan. Karena radar sendiri jarak efektifnya yang C-band paling tidak ya 100 kilometeran ya, dan X-band mungkin di bawah itu. Nah, jadi bagaimanapun juga di luar kelebihan radar, dia juga tetap ada kelemahannya.
salah satunya ini, coverage-nya memang tidak bisa seluas satelit. Nah, baik, kita lanjutkan. Sekarang apa yang diamati atau yang dihasilkan dari radar, tentu semua sudah paham bahwa paling tidak ada tiga hal ini sebagai produk utama dari radar, dari pengamatan radar. Yang pertama ada reflektivitasnya, kemudian kecepatan radial, yang ketiga ada spectral width atau lebar spektral. Jadi ini yang paling utama yang dari produk dari radar, di mana dari ketiga hal ini nanti bisa diperoleh produk-produk lain yang disebut sebagai produk turunan, baik yang sifatnya tunggal saja, misalnya ini curah hujan bisa dari reflektivitasnya, kemudian linsir bisa dilihat dari kecepatan radial, dan turbulensi bisa jadi spectral width-nya, atau kombinasi dari ketiganya. Tapi paling tidak ini yang utama tiga hal ini. Nah, ini sekedar penjelasan saja mungkin, karena ini saya yakin teman-teman semua sudah paham. Nah, kemudian di sini saya mau mengajak sebentar, ya sekedar refreshing. Saya suguhkan data citra radar cuaca untuk tanggal 8 Maret ini, sekitar jam 20.30 UTC. Jadi intinya saya di sini ingin mengajak ke teman-teman semua, seandainya saya suguhkan gambar seperti ini, kira-kira komentar atau apa yang terbayang di pikiran teman-teman, apa yang bisa teman-teman sampaikan pada saya, ya, seandainya saya suguhkan ini. Terserah, saya tidak akan batasi, mau dilihat di sisi mana, mau dari depan, mau dari samping, ya, mau dari belakang. Ya, jadi ini hanya untuk eksplorasi saja sebetulnya. Jadi ini adalah data untuk produk SIMAX ya. Jadi yang ditampilkan adalah data reflektivitasnya, ini satuannya decibel Z, dan ini adalah data SIMAX, C maksimum, kolom maksimumnya. Harapan saya karena kita tidak bisa interaktif, ya harapan saya paling tidak, ya mudah-mudahan apa yang barusan saya sampaikan itu, ya paling tidak ada tiga hal ini, ya, yang gambar barusan, ya yang barusan itu adalah merupakan data reflektivitas, ya. Kemudian tinjauan data itu dinilai dari nilai maksimum pada satu kolom, karena tadi itu SIMAX. Ya. Kemudian juga potensi hujan itu umumnya terjadi di laut dan wilayah perairan. Ya. Nah ini. Kemudian potensi intensitas curah hujannya itu bervariasi dari ringan hingga lebat. Ya. Oke. Dan silakan yang lain ditambahkan boleh ya, jadi tidak terbatas pada hal ini. Awalnya saya kalau bisa interaktif bisa jadi kelas itu, karena ini saya siapkan sebelum ada rencana untuk virtual. Jadi saya kurang lebih bisa ngelihat teman-teman responnya seperti apa setelah melihat gambar tadi. Kasih waktu Pak, mungkin Pak buat lihat gambarnya lagi Pak. Oke. Teman-teman, iya butuh waktu kayaknya Pak untuk menjawab. Ya, sorry. Delay kan Pak biasanya. Oh, ya, maaf saya. Ya. Mungkin teman-teman bisa. Jadi gini, kebetulan karena ini virtual ya, saya juga nggak harus dijawab juga, nggak harus dijawab langsung, ya. Paling tidak kalau tadi sudah lihat sekilas, apalagi yang sudah sering lihat citra radar, ya paling tidak ya satu atau dua ya udah bisa terbersit lah ya. Oke. Ya. Oke Pak, silakan Pak lanjut Pak. Baik. Ya. Nah, oke ya. Jadi saya lanjutkan. Paling tidak dari gambar yang atau citra yang tadi saya tunjukkan, sekedar untuk refreshing ya seperti inilah kurang lebih ya informasinya. Nah, atau ada yang mau jawab, ini kurang lebih kejadiannya pada malam hari Pak. Ya oke. Ya memang betul malam hari bisa juga.
Di chatbox ada yang menjawab, Pak, sepertinya. Oke. Oh, lah, saya nggak bisa lihat nih. Karena ini saya di full screen di sini. Screen sharing ya, Pak? Oh, oke. Iya, iya. Katanya izin, Pak, untuk wilayah Bengkulu bagian timur tidak terdeteksi cuacanya karena scan radar terhalang Bukit Barisan. Oke, ya, betul. Oke, setuju. Nah, itu terima kasih Mbak Nina dibantu. Dari Sinta, Pak. Dari Sinta Andayani. Ya, betul sekali. Ya. Itu mungkin juga sekaligus melengkapi penjelasan yang sebelumnya bahwa itu salah satu salah satu kelemahannya ya dari radar ini. Karena dia posisinya ada di permukaan, dia nggak bisa melalui obstacle, dalam hal ini pegunungan Bukit Barisan tadi. Ya, betul sekali. Ya. Ada satu lagi, Pak, dari Pak Tony, ya. Pak. Pak Tony bilang tak teliti mendeteksi perawanan pada radius di bawah 40 km katanya. Di bawah ya? Di bawah 40 km, Pak. Oke. Ya. Bisa juga, bisa. Ya. Dan saya yakin Pak Tony tahu alasannya. Ya. Mudah-mudahan yang lain tahu alasannya. Ada lagi nih, Pak, dari Agus, Pak. Sebelah selatan sepertinya ada blocking ya, Pak. Sebelah selatan, oke. Nah ini saya tidak tahu ini apa blocking atau ada gangguan karena tidak selalu yang ditunjukkan ini selalu ada ya. Apakah ini interferensi atau apa? Ini saya belum paham betul ini. Nanti mudah-mudahan ada yang bisa bantu jawab. Mungkin ada teman saya nanti Pak Ali atau nanti teman dari Bengkulu sendiri yang bisa mengklarifikasi tentang kecurigaan blocking ini. Ya, ada, tapi ini tidak selalu ada, saya perhatikan, hanya sewaktu-waktu saja. Ya. Oke, jadi saya terima itu masukan pendapat dari semuanya. Jadi intinya dari satu gambar ini bisa bicara banyak hal, ya. Jadi apa yang saya contohkan tadi ini mungkin masih kurang, ya. Jadi ada blocking, kemudian yang keterbatasan karena tadi ada Bukit Barisan di sebelah timur, ya betul sekali. Jadi, oke, saya pikir jawaban dari teman-teman itu sudah mewakili bahwa memang teman-teman sangat paham dengan citra ini ya. Baik, saya lanjutkan saja. Kalau ada yang penting lagi silakan Mbak Nina di break aja. Oke Pak, silakan lanjut Pak. Oke, sekarang kita beralih ke analisis ya dari citra radar ini. Masih gambar yang citra yang sama. Jadi kalau tadi itu sudah ada juga sudah disampaikan bahwa tentang di mana saja ada potensi hujan lebat gitu ya dengan citra kalau lihat dari citra ini, dan sekarang mungkin kita diharapkan bisa menjelaskan alasannya. Ya paling tidak dari yang warnanya merah-merah ini yang menuju merah ya semua kita sepakat bahwa ini artinya reflektivitasnya ya tinggi. Dan otomatis potensi curah hujannya juga tinggi atau curah hujan yang lebatnya tinggi. Nah, dilihat dari ini ya, dari nilai reflektivitas, karena reflektivitas nyaris linear dengan nilai curah hujan, nyaris linear. Baik. Nah, jadi sini saya coba petakan, paling tidak ini saya fokuskan di 3 wilayah. Saya berikan lingkaran warna merah yang full, ada yang putus-putus dan ada yang warna hitam ini full ya. Saya mau coba fokuskan perhatian pada 3 wilayah ini terkait dengan potensi hujan dan intensitasnya. Nah, jadi kalau potensinya saya pikir kita semua sepakat bahwa memang ini ada kemungkinan hujannya lebat di daerah sini. Nah, kemudian kita coba lihat satu persatu, mengingat produk yang saya sampaikan ini adalah tentang kolom maksimumnya. Jadi dalam satu kolom yang nilai maksimum reflektivitasnya berapa. Jadi mungkin di kesempatan ini saya mengajak teman-teman, barangkali ada yang lupa ya, barangkali bahwa ini kita belum tahu sebetulnya dia ada di mana posisinya dalam satu kolom. Karena kita tahu bahwa kondisi awan itu dia sangat tebal ya, ada
apakah reflektivitas yang maksimum ini ada di bagian bawah awan, di tengah atau di atas. Nah, kurang lebih itulah yang mau saya sampaikan di sini. Jadi jangan kita terjebak dengan hanya melihat reflektivitas langsung kita mengambil kesimpulan. Sekali lagi memang ini masih ranah analisis, jadi asumsi saya waktunya agak longgar gitu ya. Waktunya agak longgar. Baik, kita coba lihat satu-satu. Nah, jadi paling tidak saya mengajak teman-teman kalau misalnya tadi diproduksi Max tadi, kalau memang itu tetap akan digunakan, tolong kalau bisa dicek sekali lagi dicek lewat Max-nya, produk Max-nya seperti ini. Kalau tadi ada kolom di satu kolom, kalau ini ada kolom Max-nya. Sebelumnya sih minta maaf, mungkin ini saya lebih merefer ke salah satu merek radar ya, tapi mudah-mudahan di merek lain saya yakin ada sama, cuma mungkin beda nama aja, tapi maksudnya sama. Jadi balik lagi ke sini, kalau di produk Max ini kita bisa ditambah bisa dilihat dalam wilayah yang kita lihat satu ini dulu, yang merah ini, kira-kira itu reflektivitas tertingginya dari ketinggian berapa sih? Nah, kalau kita lihat utara selatan seperti ini kurang lebih, ternyata ada di ketinggiannya sekitar 2 kilo ya, paling rendah yang sangat merah ini ada di 2 kilo. Kemudian kalau lihat dari arah timur baratnya, kita lihat ya seperti ini, dia ada di ketinggian hampir sama di 2 kilo. Nah, memang ada satu lagi tool yang memang bisa dipakai di sini, seandainya masih punya waktu, yaitu kita buat semacam irisan di sini yang namanya VCAT. Nah, kita bisa lihat juga di situ untuk memastikan. Tapi minimal paling tidak sampai sini dulu kita bisa cek ulang untuk sebelum sampai kesimpulan bahwa di situ akan berpotensi hujan lebat. Kalau sudah seperti ini ya oke lah, mungkin kita bisa pastikan, kita bisa tentukan bahwa memang di sini ada potensi hujan lebat. Jadi di sini poinnya adalah bahwa pada saat kita menggunakan produksi Max ini, tolong sebisa mungkin kita bisa cek ulang tentang kondisi di mana reflektivitas maksimum itu terjadi. Jangan sampai kalau misalnya terdeteksi di puncak awannya agak tinggi misalnya, dan itu sudah dan itu posisi jauh dari radar seperti ini posisinya sudah di atas 150 kilo. Nah, jadi kita harus pertimbangkan ulang manakala kita akan prediksi itu akan terjadi hujan lebat. Kebetulan ini di laut mungkin relatif aman ya. Kebetulan ini di laut relatif aman. Ya, aman dalam arti misalnya kita salah mempredik, misalnya kita katakan hujan lebat, ternyata itu tidak, mungkin sedikit saja yang akan memverifikasi masyarakat karena tidak ada orang di situ. Baik, kita lanjutkan. Sama juga untuk wilayah yang kedua. Nah ini udah di darat ya. Kita bisa lihat bahwa ini potensi hujan, kalau lihat dari utara selatannya potensi hujan lebatnya ada ya, di ketinggian belum terlalu tinggi. Kalau lihat dari timur baratnya juga ini kita bisa lihat juga ini masih lumayan rendah. Artinya di sini ya paling tidak ini curah hujan dengan intensitas sedang ini berpotensi besar terjadi di wilayah sini. Setelah kita melihat Max ini, dibandingkan langsung kita melihat ke sini tadi, nah mungkin kita akan lebih yakin pada saat kita mengecek ulang ke sini. Nah, yang kemudian yang ketiga, nah kita bisa lihat di sini yang di Bengkulu, yang di wilayah Bengkulu Selatan, masih di wilayah perairan. Jadi sama juga bahwa ini reflektivitasnya kita bisa lihat ya kira-kira ada di 2 km ya. Di sini juga ada di sekitar 2 kilometeran di ketinggiannya ya. Jadi itu kurang lebih yang mau saya sampaikan terkait potensi hujan dan intensitasnya. Mohon paling tidak ini digunakan
syukur-syukur masih ada waktu, yang VCAP-nya juga boleh dipakai. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini untuk contoh lainnya, ya. Ini kebetulan lokasinya agak lebih dekat dengan Bengkulu. Nah, jadi ini sangat dekat sekali di timur barat, sama juga ya di utara selatan kita sangat dekat permukaan. Nah, kalau sudah seperti ini ya ini mungkin sudah 99% ya potensi hujan lebatnya akan terjadi di wilayah ini. Ya. Jadi ini apa namanya tool yang harapan saya bisa dipakai, jangan sampai dilupakan untuk menghindari kesalahan prediksi. Nah, ini tadi yang saya sampaikan, kalau memang masih bisa pakai tool-tool yang lain, ya silakan, tidak ada larangan, bahkan bagus sebetulnya. Tapi tadi karena ini ada keterbatasan waktu dalam pembuatan nowcasting ini. Jadi ya mungkin paling tidak 2 hal tadi yang harapan saya bisa digunakan oleh teman-teman semua dalam melakukan peringatan dini cuaca. Baik, sekarang ini sebetulnya juga contoh kasus ini. Jadi sebelumnya juga saya minta maaf kalau misalnya nanya kenapa nih Pak Endarwin menyampaikan kok yang Bengkulu nggak yang lain. Ya kalau ada waktu sebetulnya saya ingin beberapa titik ya. Kalau ada waktu ini saya ingin sampaikan beberapa titik jadi nggak terfokus Bengkulu. Nah, ini untuk sementara di kesempatan ini saya coba sampaikan Bengkulu. Nanti mungkin di saat diskusi saya bisa tayangkan juga ada tempat lain yang bisa saya share ke teman-teman semua. Tapi yang jelas prinsipnya sama dimanapun, baik di Bengkulu maupun dimanapun kurang lebih sama. Nah ini bisa dilihat bagaimana pantauan dari radar pertumbuhan awan di perbatasan Kabupaten Mukomuko dan Bengkulu Utara di jam 3.40 UTC ya. Ini belum terlalu terlihat sebetulnya. Kemudian 10 menit kemudian ini agak tumbuh. Jam 4 kemudian sudah kelihatan membesar. Nah, ini. Nah, jadi bagaimanapun juga teman-teman di UPT semua pasti akan melihat ini dan akan selalu memperhatikan tendensi pertumbuhannya. Nah, jadi manakala dia akan semakin besar, nah, itu memang kita harus sudah aware bahwa ini sudah layak untuk bisa dijadikan bahan warning atau peringatan dini. Ya, cuma masalahnya ini kan kita hanya punya waktu ya ini kalau contoh ini cuma 30 menit saja. Ya, sedangkan warning kita untuk yang nowcasting berlaku hingga 3 jam ke depan. Nah, jadi dengan data yang sedikit, kita diminta untuk bisa memprediksi dengan baik untuk waktu 3 jam ke depan, kurang lebih itulah tantangannya. Nah, ini saya coba zoom dari yang barusan dan saya coba satukan. Jadi kelihatan sekali pertumbuhannya kurang lebih seperti ini. Dalam waktu 40 menit totalnya, ini pertumbuhannya seperti ini, bahwa volumenya semakin besar. Kemudian juga kalau dilihat dari maksnya juga tadi mungkin ketebalan juga makin tebal atau makin tinggi awannya, dan kecenderungan tendensi pergerakannya itu ke arah tenggara ya seperti ini. Ini kalau kita mengacu kepada data observasi langsung seperti ini. Jadi ini mungkin yang sering dilakukan oleh teman-teman di UPT dan memang itu tidak salah, Jadi itu yang dilihat. Nah, selanjutnya mungkin kita bisa buatkan tabel. Paling tidak ada 6 hal ini yang bisa kita lihat dari data barusan tentang keberadaan sistem awannya, ya, tentang tendensi arah gerak sistemnya, kemudian kemungkinan sistem awan itu masuk ke suatu wilayah,
kemudian tentang penambahan volume sistem awan tersebut, kemudian dengan potensi intensitas curah hujannya, ya. Mungkin pertumbuhan awan ada misalnya, tapi misalnya ya tidak lebat, ya misalnya tadi reflektivitasnya juga tidak tinggi-tinggi amat ya, jadi itu bisa dilihat juga, dan durasi kemungkinan terjadi hujannya itu berapa lama. Jadi manakala paling tidak 6 item ini sudah bisa kita lihat dalam waktu singkat, tentunya ya sudah tugasnya forecaster untuk menindaklanjuti dengan membuat warning manakala sudah terlihat intensitas curah hujannya itu berpotensi memang sangat lebat seperti contoh yang barusan ya. Nah, ini contoh yang barusan ini. Nah. Oke. Mungkin ini indah di teori tapi susah di praktik ya. Saya bisa rasakan suasana batin teman-teman. Tapi ya paling tidak saya ajak tetap semangat teman-teman semua. Jadi untuk sampai di sini paling tidak inilah yang bisa kita lakukan dan silakan dilanjutkan. Dan mungkin nanti di sesi praktikum teman-teman saya yang lain akan memberikan materi yang lebih mendalam tentang teknik-teknik yang atau tool-tool yang mungkin masih bisa digunakan atau mudah-mudahan masih bisa diotomatisasi sehingga bisa mempercepat pekerjaan atau membantu teman-teman dalam memprediksi. Oke, jadi kurang lebih seperti ini yang harus yang bisa dikerjakan, dan ini yang checklistnya, dan langsung buatkan warningnya. Nah, ini kalau kita perhatikan bagaimana pertumbuhan hingga 60 menit berikutnya yang barusan ya seperti ini ya. Ya terus penetrasi ke arah tenggara sebetulnya, dan sistem awannya juga terus berkembang. Nah, jadi tidak salah seandainya pada saat barusan sebelumnya teman-teman sudah bisa buatkan warning bahwa akan ada hujan lebat untuk paling tidak 1 jam ke depan. Nah, ini contoh yang lain, ya, masih di Bengkulu juga, ya, di wilayah yang berbeda kabupatennya, kurang lebih sama yang barusan seperti yang barusan saya sampaikan atau sebelumnya saya sampaikan. Jadi dilihat dari tendensi gerakan dan tendensi perubahan volume awan, sistem awan maksud saya, itu juga bisa kelihatan di sini. Itu yang menjadi modal dasar para forecaster untuk bisa menentukan warning di waktu berikutnya. Ini kalau ada pertanyaan kenapa tidak yang di selatan Pak, yang dilihat ya, nah, kan ada juga ya. Ini sekedar contoh saja, karena pada akhirnya ini juga yang menjadi tambahan tantangan teman-teman, mungkin tidak hanya satu sistem awan yang dilihat. Jadi ada di wilayah lain dalam waktu bersamaan juga harus diberikan warningnya, harus dilihat, harus dideteksi. Nah ini jadi memang itulah yang jadi tantangan kita, bahwa tidak hanya satu sistem sel awan saja yang harus dilihat, bahkan bisa lebih dari satu. Ya, otomatis nanti warningnya pun meskipun warning hanya satu, tapi daerahnya menjadi lebih banyak yang harus disampaikan. Prinsipnya sama ini pun ya, yang wilayah lain. Ini saya rasa ini masih masuk Bengkulu ya. Nah ini, jadi dia penetrasi ke arah tenggara. Nah, ini coba saya zoom, nah seperti ini kondisinya yang barusan ya, yang fokus yang ini, yang di atas, yang di perbatasan Kabupaten Bengkulu Utara dan Lebong. Seperti ini ya kondisinya. Nah, jadi seperti itulah kurang lebih memang yang selama ini dilakukan, dan itu tidak salah, silakan dilanjutkan karena itu yang paling mudah dan paling cepat dilakukan. Jadi kita lihat dari citra, kita kita lakukan tracking kemana dia akan berkembang, dan setelah kita yakin bahwa itu berpotensi hujan lebat, setelah kita cek lagi tadi pakai max misalnya atau pikat, oke, kita langsung kita buatkan prediksinya. Nah, sekarang saya ingin bicara tentang perangkat pendukung. Jadi ini mungkin materinya agak nyebrang sedikit ke arah NWP ini.
Seperti yang teman-teman sampaikan di dalam videonya, memang yang jadi tantangan utama atau ya bisa ya katakan jangan hambatan ya, tantangan lah, bahwa pendeknya waktu itu jadi apa ya, jadi agak mempersulit ya dalam melakukan prediksi. Jadi prediksinya harus benar, tapi waktu untuk analisisnya sangat pendek. Apalagi tadi yang contoh sebelumnya juga datanya cuma 30 menit saja. Nah, ditambah lagi mungkin ada kalau tantangannya SDM-nya kurang misalnya, hanya mengerjakan satu, jadi kerjakan banyak gitu ya, hanya sendiri. Dan itu pun mungkin belum tentu dalam sekian jam bertugas melihat screen ya, bagaimana kondisi radarnya sehingga bisa segera melakukan warning, jadi nggak terlambat melakukan warning. Nah, apa yang mau saya sampaikan di sini dengan pemanfaatan data angin permukaan produk dari NWP, jadi ini lebih ke arah awareness sebetulnya, awareness dari para forecaster bahwa oke lah misalnya kita tidak bisa melihat screen citra radar secara terus-menerus, tapi paling tidak kalau misalnya kita bisa memanfaatkan data NWP ini, kita harus sudah bisa bersiap-siap manakala kondisinya misalnya seperti contoh seperti yang saya tampilkan sekarang ini ya. Mengingat NWP itu bisa prediksi dalam waktu jangka agak panjang, lebih panjang dari nowcasting. Jadi contoh ini mungkin bisa dipakai untuk Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian untuk membantu untuk awareness pada saat kondisinya seperti contoh saat ini. Jadi yang mau saya sampaikan adalah kalau ini ada dua contoh model dari dua produk model yang berbeda, ada IFS, kemudian ada WRF ya. Jadi ini dua-duanya tersedia di webnya BMKG. Jadi saya tidak ngambil dari luar, jadi Bapak Ibu bisa akses semuanya. Jadi apa yang saya masukkan di sini adalah, jadi kalau kita lihat yang sebelah kiri ya, yang IFS, ini juga sama sebetulnya, WRF menginformasikan yang sama. Mungkin tidak sepintas tidak akan terjadi apa-apa dengan kondisi pola angin seperti ini. Sebelum saya lanjutkan, kenapa saya pakai angin ini? Jadi intinya saya ingin menyampaikan bahwa terkait dengan potensi pertumbuhan awan itu kan tidak terlepas dengan adanya ketidakstabilan di atmosfer atau instabilitas. Nah, ketidakstabilan ini bisa disebabkan oleh dua faktor paling tidak, itu secara thermal, yang sifatnya termodinamis, dan secara mekanis. Nah, kalau yang saya sampaikan ini lebih mekanis, jadi mekanisme di atmosfer yang memungkinkan terjadinya ketidakstabilan tersebut dilihat dari sisi pola angin ini yang mudah ya. Dan ini juga skalanya lebih luas dibandingkan yang thermal. Nah, jadi kita bisa bersiap-siap manakala menemukan pola seperti ini. Apa yang saya maksud pola di sini adalah Bapak Ibu bisa lihat di sini warna menunjukkan kecepatan. Maaf kalau bisa ini tidak jelas. Ini arahnya kita lihat di Sumatera ini hampir sama, semua mengarah dari arah barat laut ya ke arah tenggara. Tapi dari pola kecepatan kita bisa lihat bahwa semakin ke arah barat daya itu ada degradasi kecepatan. Nah, artinya ini ada shear horizontal di sini, di mana pola-pola seperti ini pada akhirnya akan menimbulkan pertumbuhan awan di sini. Jadi seperti ini, pola-pola seperti ini sama juga yang WRF. Coba saya lanjutkan. Nah, jadi ini. Jadi tadi sudah saya sampaikan kalau sumber data modelnya di mana, kemudian data model numeriknya ada di lapisan berapa. Jadi tadi yang saya sampaikan di sini saya pakai yang di 925 milibar ya, atau
Kemudian data model numerik, analisis forecast yang digunakan itu di mana. Nah ini nanti kalau yang nomor 3 ini nanti ini bisa tergantung pengalaman Bapak Ibu karena saya tidak bisa menjustifikasi mana yang lebih baik antara dua model ini. Nah, model ini model IFS atau ERF yang digunakannya ini silakan. Saya tidak bisa tentukan mana yang baik. Silakan nanti pengalaman Bapak Ibu semua yang akan menggunakan di lapangan. Ini kurang lebih alamatnya ya yang bisa yang bisa diakses untuk mengambil data numerik tadi. Nah, saya lanjutkan. Nah, ini saya pakai yang 925 atau 850 milibar karena dia posisinya di lapisan bawah ya. Nah, itu. Jadi kita lihat stabilitasnya di bawah. Nanti itu yang kurang lebih sebagai motor penggerak untuk bisa memproduce pergerakan produce awan sebagai dampak pergerakan massa udara yang ke atas. Nah, ini alasan saya kenapa menggunakan tadi 925 atau 8,5. Oh ya, di dalam data numerik itu ada yang sifatnya analisis atau forecast. Jadi memang yang bisa digunakan bisa keduanya ya. Bisa analisisnya atau forecastnya, tapi kalau mau menggunakan forecast, saran saya jangan yang jauh-jauh, misalnya yang forecast 6 atau maksimum 12 jam dari waktu analisisnya masih oke. Ya. Jadi yang mengingat kita forecastnya bisa sampai lebih dari 1 hari, jadi sebaiknya dalam kaitannya dengan nowcasting ini kita gunakan forecast yang plus 6, plus 12, plus ya maksimum 18 lah ya. Jadi kalau bisa jangan terlalu jauh karena potensi untuk terjadi kesalahannya jauh lebih besar kalau semakin jauh. Nah ini tentang IFS atau WRF, jadi ya silakan. Itu saya tidak akan batasi mana yang baik. Nanti Bapak Ibu sendiri yang bisa nilai. Mohon izin Pak, ya, waktu presentasinya 5 menit lagi. Berapa menit? Oke. 5 menit lagi presentasinya, baik. Pak. Ya, ini udah nggak lama lagi. Baik. Ya. Kemudian ya ini sudah saya sampaikan ya. Jadi strateginya paling tidak ada dalam rangka mengatasi soal tadi masalah waktu tadi yang mepet ya. Jadi memang NWP ini memang bukan satu-satunya cara. Jadi bisa juga Bapak Ibu semua misalnya toh hari ini sudah ada perakiraan bakal cerah, misalnya di daerah manapun itu ya, kita percaya sama itu ya sudah selesai juga ada masalah ya. Tapi kalau misalnya hari ini diperkirakan daerah tersebut misalnya akan hujan, nah itu juga udah bisa jadi awareness juga. Jadi tanpa harus melihat NWP ini misalnya, itu bisa juga digunakan ya. Nah, balik lagi ini tadi ke masalah contoh NWP yang ini full yang saya sampaikan, kalau tadi saya potong. Jadi seperti ini kurang lebih gambarannya yang kasus di Bengkulu tadi ya. Nah, kemudian saya percepat saja. Nah ini yang saya sampaikan bahwa ini loh. Kalau yang konvergen dan yang konfluen itu tidak saya bahas di sini karena relatif gampang dilihat ya. Dan saya yakin Bapak Ibu sangat paham. Tapi yang ini kadang suka terlewatkan hal seperti ini. Nah, jadi ada share, jadi ada perbedaan kecepatan ya, arahnya sama tapi kecepatannya beda. Nah ini dia akan seperti berputar tapi virtual juga, nggak kelihatan tapi ada ya. Nah kurang lebih seperti ini polanya. Kalau misalnya tidak terlihat jelas seperti barusan ya, tapi ini yang terjadi kurang lebih seperti itu. Pada saat terjadi perbedaan kecepatan. Nah ini contohnya ini kebetulan untuk wilayah selatan ya. Jadi manakala ada perbedaan ini dia akan seperti ini dan ini akan trigger untuk terjadinya pertumbuhan awan karena ada ketidakstabilan. Nah jadi kita lihat kondisinya ya untuk kondisi malam harinya ini. Tadi untuk contoh yang tadi sebetulnya ini pada akhirnya seperti ini
di jam 14, jam 15 untuk kondisi angin ini ya, maksudnya tanggal 8 Maret ini. Nah ini jadi mungkin dari pola angin ya seperti tadi, tapi bisa terlihat dampaknya, kurang lebih hasilnya seperti ini hasilnya. Dan ini yang harus kita perhatikan. Mungkin itu saja dulu sementara yang bisa saya sampaikan, teman-teman semua. Mohon maaf jika ada kekurangan ya, jadi silakan kita coba masuk ke ikut diskusi ya. Barangkali apa yang saya sampaikan barusan belum terlalu jelas, mungkin ada yang salah juga, mungkin ya silakan kalau memang perlu dikoreksi. Ya, oke, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Endarwin, Bapak Ibu, kita beri aplaus dulu buat Pak Endarwin atas paparannya. Terima kasih banyak Pak. Ini Pak, sudah ada beberapa pertanyaan Pak, cuman sepertinya masih via chat. Bapak bisa lihat WhatsApp Bapak Pak, sudah saya rangkum di WhatsApp. Oke. Sebentar saya cek ya. Oke, ya baik ya. Ya, oke. Ini pertanyaannya. Silakan ya. Pak. Mohon izin bentar Pak. Bapak Ibu silakan yang lain jika ingin bertanya bisa juga melalui langsung ya. Tinggal jangan lupa raise hand, klik raise hand yang ada di mana sih, di partisipan, di gambar ikon partisipan ya. Oke Pak, silakan Pak dijawab dulu Pak yang dari WhatsApp. Nah ini saya langsung di sini nggak ada ya? Iya boleh, silakan Pak. Yang mana enak aja. Ya oke, saya lihat dari atas dulu nih. Ini dari Pak Eko Yulianto ya. Pak Eko, dalam produk Max, ketinggian optimum agar tidak overestimate, ketinggian bawah sampai atasnya berapa ya? Kemudian, selama ini kami menggunakan 300 meter hingga 10.000 meter dengan asumsi awan hujan ketinggiannya di situ. Tapi apakah semua butir awan dari 300 pasti jatuh menjadi hujan? Oke, jadi memang ini sekali lagi untuk Pak Eko ini, untuk ketinggian optimal, memang ini tidak bisa ditentukan dengan pasti berapa optimalnya. Cuma yang saya sampaikan barusan terkait dengan penggunaan Max ini adalah lebih meyakinkan apakah betul itu informasi yang disampaikan, taruhlah misalnya reflektivitasnya tinggi, apakah betul itu ada di paling tidak ke permukaan, ya tidak terlalu tinggi sekali. Manakala itu sudah, taruhlah ini sudah 10.000 meter misalnya, ya kita jangan terlalu memaksakan kalau misalnya itu akan terjadi curah hujan dengan intensitas tinggi. Apalagi misalnya itu kondisinya ada di sangat jauh dari radar ya. Dekat pun juga sama sebetulnya, sangat tinggi 10.000 meter. Kemudian misalnya reflektivitasnya di atas 40 misalnya, tapi ada di atas 8 kilo sana, ya mungkin itu juga nggak harus kita prediksi sebagai hujan lebat. Kecuali yang ini yang 300 ini, kalau 300 saya sangat dianjurkan bahwa Pak Eko harus menyimpulkan ini potensi hujan lebatnya akan terjadi. Jadi kalau ketinggian optimalnya memang belum bisa ditentukan dengan pasti. Tapi ini ada kata-kata menarik tentang overestimate. Mungkin ini kaitannya dengan verifikasi Pak ya. Karena kalau pada saat kita menyampaikan prediksi itu saya pikir nggak harus berpikir dulu overestimate atau tidak. Paling tidak kalau memang sudah ada kemungkinan itu hujan lebat, kita sampaikan saja itu hujan lebat. Dan memang nanti kalau untuk verifikasi, untuk overestimate, itu kita masih ada kendala atau ya tantangan juga sebetulnya, kaitannya dengan bagaimana caranya mengkonvert dari nilai reflektivitas ini ke curah hujan. Ya. Nah, memang itu agak setiap wilayah beda-beda ininya, konstantannya ini. Nah, tapi
kalau anjuran saya sementara masalah overestimate ini dalam kaitannya dengan prediksi cuaca, peringatan dini cuaca, sementara kita tunda dulu lah ya. Jangan jadi bahan pikiran dulu. Paling tidak sekarang lihat dulu kondisinya. Kalau memang mungkin itu terjadi hujan lebat, sampaikan seperti itu. Over atau itu bisa mungkin terjadi. Oke. Kemudian untuk Pak Tony ini, detailnya ketinggian. Satu strip berapa kilo? Kalau yang tadi saya sampaikan, satu strip itu sekitar 2 kilo, Pak ya. Satu strip tadi 2 kilo. Nah, jadi saya tidak tahu untuk merek yang satunya lagi, tapi saya rasa sama ya. Satu strip itu sekitar 2 kilo. Untuk kasus muka-muka sebaiknya dilihat juga produk SWI, begitu juga begitu muncul awan CB, maka segera buat peringatan dini. Oke, setuju Pak. Jadi silakan. Nah, ini ada saran sebetulnya dari Pak Tony, SWI-nya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau memang tool-tool yang sudah ada itu masih sempat digunakan, silakan. Saya tidak melarang ya, bahkan dianjurkan kalau bisa. Cuma itu tadi, kenapa saya sampaikan juga ada cara lain untuk awareness kita, ya karena masalah sedikitnya waktu. Ya belum lagi kalau misalnya mengenerate banyak tool itu, banyak produk itu juga perlu waktu tambahan. Tapi seandainya bisa, silakan, nggak ada masalah. Kemudian dari Eko Yulianto juga ini kelemahan ya, kelemahan produk Hwin atau V, mengingat produk V berasal dari pergerakan awan oleh radar. Apakah pergerakan awan tersebut sama dengan pergerakan angin? Nah ini, jadi kalau kelemahannya, sebentar saya cek dulu tadi yang slide saya. Sebentar. Jadi produk V ini kan pada dasarnya hanya menginformasikan kecepatan yang mendekat atau jauh dari radar, dan itu harus kita interpretasikan ulang tentang potensi wind shear misalnya. Jadi sejauh masih posisi objek atau data Hwin-nya ini masih dekat dengan radar, itu masih bisa kita andalkan terkait dengan info yang diperoleh ya untuk H ini. Cuma kalau kaitan dengan prediksi peringatan dini, mungkin kita lihat fokus utama lagi-lagi balik ke waktu nih, lagi-lagi balik ke waktu. Tapi kalau masih sempat silakan, kalau misalnya potensi wind shear itu terdeteksi dengan baik atau dengan jelas. Jadi misalnya curah hujan akan terjadi curah hujan dengan intensitas lebat di wilayah A dan berpotensi angin dengan kecepatan sekian. Manakala itu informasinya jelas dari Hwin, silakan dipakai. Ya. Jadi seperti itu kurang lebih jawaban dari saya. Kemudian untuk Pak Tony kembali ini, pergerakan awan dibantu dengan produk Hwin. Oke, bisa, betul. Kemudian produk akumulasi curah hujan, produk akumulasi curah hujan pakai produk apa? Akumulasi curah hujan ya. Nah ini apa ini produknya nih? Jadi saya sendiri kurang hafal ini untuk produknya. Oke, mohon maaf Pak Tony, nanti sementara saya lewat dulu nih, karena ini udah produk turunan ya untuk akumulasi curah hujannya. Jadi saya sementara fokus dulu pada produk utama di reflektivitas. Kalau ditanya tadi produk apa, nanti saya sampaikan menyusul ini untuk pertanyaan yang ini. Kemudian izin mengetahui debu vulkanik. Nah ini debu vulkanik juga
teman-teman sudah coba sebetulnya ini produknya pakai apa? Yang jelas masih pakai reflektivitas juga Pak ya untuk debu vulkanik. Jadi reflektivitas yang dilihat apa yang dipakai untuk mendeteksi debu vulkanik. Kemudian dari Diana, bagaimana mendeteksi pergerakan awan? Soalnya pernah untuk wilayah Sukabumi, saya perkirakan pergerakan ke utara ternyata malah tumbuh ke bagian barat. Oke, nah mungkin yang Bu Diana ini kondisinya memang kalau untuk kebetulan saya dari Sukabumi Bu, posisi saya sekarang di Sukabumi nih. Nanti kalau sempat saya tampilkan posisi saya ada di mana. Jadi memang jarak Sukabumi dari radar Tangerang, karena Ibu pasti pakai radar Tangerang, karena nggak ada lagi radar selain di Tangerang. Itu jaraknya sudah sekitar, kalau diambil garis lurus itu sekitar 90 km. Dan dari Tangerang ke arah Sukabumi itu harus ada 2 obstacle, ada celah sedikit sebetulnya. Obstacle utama itu Gunung Salak dan Gunung Gede. Sebetulnya ada satu lagi Gunung Pangrango. Dan Sukabumi itu ada di balik Gunung Gede itu. Nah, yang mau saya sampaikan adalah bahwa mungkin yang Ibu lihat ini adalah kondisi gerakan dari awan di lapisan atas, ya. Lapisan atas. Jadi kalau dikatakan pertanyaannya apa? Diperkirakan ke mana tadi? Sorry. Perkirakan ke utara ternyata ke bagian barat. Nah, jadi mungkin yang Ibu lihat tadi bagian atasnya saja, yang di bawahnya sendiri Ibu tidak bisa lihat, tidak bisa tidak bisa deteksi karena memang keterbatasan jarak dari radar sehingga apa yang Ibu lihat dengan realitas yang terjadi berbeda. Nah, ini memang agak sulit Bu ya. Mungkin saran saya mungkin Ibu bisa dibantu dengan satelit, tidak mau soal seperti ini. Meskipun saya tahu dari keluhan-keluhan yang ada memang satelit juga ada kelemahan ya, salah satunya paralak misalnya ya. Nah, ini mudah-mudahan kemarin sudah dibahas oleh Bapak Ibu yang membahas tentang satelit. Tapi paling tidak itu masih bisa digunakan karena paralak sendiri pada dasarnya bisa bisa di adjust, bisa dibetulkan posisinya. Nah, oke. Kemudian untuk siapa lagi? Oh, Mega Fitriawita. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bagaimana dengan produk integrasi radar untuk membuat peringatan dini cuaca ekstrim? Kadang-kadang saya perhatikan nilai reflektivitasnya berbeda jika dilihat dari masing-masing site. Mana yang lebih baik? Apakah lihat site atau yang integrasi? Sebelumnya saya terima kasih untuk informasinya dari Mega ini, Ibu Mega ya, Ibu apa Mbak nih? Harusnya sama ya. Kalau bisa beda ini saya belum paham maksudnya di mana nih yang bisa beda reflektivitas. Karena apa yang di dalam produk integrasi itu kami tidak lakukan perubahan apapun ya. Jadi kami sampaikan apa adanya dari site. Jadi tidak sesuai dengan data dari site. Nah, seandainya memang demikian beda, ya saran saya lebih baik langsung saja lihat site kalau memang demikian ya, Mbak Mega ini lihat dari site ya. Kalau memang demikian, kalau yang beda. Jadi integrasi itu kurang lebih ya menyatukan dari seluruh site yang ada, meskipun sekarang belum seluruh radar bisa integrasi dengan baik. Nah, mungkin demikian untuk Mega. Kemudian Pak Tony, kembali ini nilai curah hujan yang diperoleh dari pengamatan radar, apakah sudah pernah diverifikasi? Nah, inilah Pak, yang jadi PR juga. Sejauh ini saya harus jujur, kecuali teman-teman atau Taruna STMKG ya, yang saya tahu itu yang pernah coba verifikasi, tapi secara formal
BMKG setahu saya belum. Karena begini, kita ini masih ada masalah dengan QC dari radar sendiri. Jadi, tapi walaupun demikian, ini sedang tetap dicoba sekarang, tetap dijalankan verifikasi dimaksud. Nah, di tengah-tengah upaya verifikasi tersebut juga sekitar 1-2 tahun terakhir ini juga kami berinteraksi dengan para ahli ya paham tentang radar dari luar negeri ya, khususnya seingat saya yang dari Belanda, kemudian dari Jepang dan dari Amerika. Nah, jadi mereka ngasih masukan bahwa kalau mau verifikasi katanya kurang cocok kalau pakai pengamatan permukaan ya, entah itu rain gauge, entah itu dari AWS ya atau ARG. Jadi mereka menyarankan menggunakan disdrometer. Nah, itu sementara yang satu belum dikerjakan, yang satu sudah ada informasi baru lagi seperti itu. Nah, jadi intinya kalau ini belum, Pak, kami belum melakukan secara resmi, tapi kalau perorangan mungkin ada, Pak ya. Kemudian ini Fazaki, radar Maumere, wilayah barat daya itu terdapat ground clutter, sehingga elevasi rendah ke arah tersebut dimatikan. Oke. Scanning dilakukan pada elevasi tinggi. Pernah ada kasus awan CB ya terdengar TS secara visual letaknya di barat, namun di radar tidak terdeteksi, sehingga kami bingung membuat peringatan dini. Ya. Oke, untuk Fazaki. Nah, ini ya kalau memang demikian, artinya forecaster di situ harus lebih paham. Karena sekali lagi, radar ini meskipun memang powerful, tidak luput dari kekurangan. Salah satunya yang dijelaskan tentang adanya clutter ini. Nah, seandainya demikian, saya tidak tahu ini apakah sifatnya permanen atau gimana. Atau kalau clutter ini masih bisa diperbaiki secara teknis, ya mudah-mudahan bisa disampaikan pada saat maintenance. Tapi kalau tidak bisa, ya ini terutama apalagi kalau memang sudah sifatnya permanen, ya mungkin itu sudah harus menjadi kebijakan dari forecasternya di Maumere ya, untuk bisa memilih dan memilah apalagi pada saat tidak terdeteksi oleh radar. Di radar tidak terdeteksi tapi terdengar TS-nya misalnya. Nah, ini saran saya balik lagi, coba dikombin dengan data satelitnya. Jadi untuk bisa memastikan agar tidak salah mengambil kesimpulan. Ya. Mungkin itu ya untuk Pak Zaki. Kelihatannya sudah habis ini pertanyaannya. Apa masih ada yang lain? Atau mau langsung bertanya di Zoom-nya, silakan. Ya, silakan teman-teman jika ada yang ingin bertanya, boleh dibuka aja langsung akses suaranya. Apakah ada yang ingin bertanya? Atau yang tadi pertanyaannya dijawab mungkin ingin memberikan komentar atau menanggapi kembali, silakan. Ya, silakan. Ada Pak Tony ya, silakan Pak Tony. Izin membantu menjawab Pak Endarwin. Oke, silakan Pak Tony. Ya, tadi ada yang mengatakan bahwa memperkirakan pergerakan awan ke utara ternyata ke barat. Oke, ya, yang dari Bogor tadi ya, kalau nggak salah. Ya. Di dalam cuaca buruk, itu biasa seperti itu, anginnya variabel. Okay. Contoh, runway-nya misalnya utara-selatan. Maka jika awannya bergerak ke barat, jadi melenceng dari prediksi itu masih wajar. Nah, bisa juga awan menjadi bergerak berlawan arah dari runway, misalnya ke selatan. Itu terjadi pada saat menjelang sore. Kalau siang, sore itu masih wajar bergeraknya melenceng ke utara. Tapi begitu menjelang malam, itu bisa berbalik arah ke runway yang berlawanan. Jadi misalnya runway-nya utara. Biasanya kan, misalnya pagi sampai siang, misalnya anginnya ke arah utara.
Nah, begitu pergantian menjelang malam, bisa saja awannya berbalik ke arah timur. Yang kedua, izin membantu menjawab, tadi kenapa kok berbeda refleksi? Itu berbeda refleksi, nilai refleksi. Oh, yang integrasi tadi, integrasi. Ya, integrasi itu bisa berbeda tatkala radarnya berbeda tempat. Stratigrafasi berbeda tempat. Terus ada hambatan gunung. Sementara di set radar di set max Pak ya. Iya. Sehingga begitu kena gunung, yang satu awalnya terlihat seluruhnya, misalnya nilai defisitnya banyak di ketinggian 2 kilo, ketinggian gulungnya 3 kilo, di tempat yang satu tidak bisa terlihat, di yang satu radar terlihat. Jadi bisa berbeda nilai defisit. Begitu Pak. Terima kasih. Oke. Makasih Pak Tony. Jadi intinya yang jawaban pertama itu karena pada saat cuaca buruk, angin sifatnya variabel, jadi bisa sangat mungkin berubah. Kemudian kalau yang kedua tadi terkait perbedaan nilai reflektivitas, memang kondisi di setiap wilayah juga berbeda. Ya mudah-mudahan ini bisa membantu menjawab di pertanyaan Mega dengan sahabat tadi Diana ya kalau tidak salah. Ya. Terima kasih Pak Tony untuk bantuannya untuk menjawab dari pertanyaan teman-teman. Untuk yang lain silakan Bapak Ibu. Mungkin sambil menunggu ya Mbak Nina, saya mau share file yang lain ini. Ada apa yang baru? Baik, sambil menunggu pertanyaan yang lain. Saya coba share tadi. Bentar. Belum ada yang bertanya ya. Jadi kebetulan, nah ini Bapak Ibu sekalian saya coba share sedikit ulasan. Kebetulan tadi posisi saya sampaikan sekarang ada di wilayah Sukabumi, jadi ada Sukabumi Jawa Barat. Nah ini saya coba sampaikan petanya di sini. Kemudian radar cuaca yang terdekat itu ada di Tangerang. Jadi jaraknya antara Tangerang dengan Sukabumi ini ada sekitar 90 kilo. Kemudian di sini ada dua gunung, Gunung Salak dan Gunung Gede. Ketinggian Gunung Gede ini sekitar hampir 3 kilo, 2.958 meter. Dan jarak dari Gunung Gede kurang lebih ke radar sekitar 73 kilo. Nah, kalau kemarin kita berhasil ketemu di Citeko kurang lebih ada di sebelah utaranya dari Gunung Gede. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, saya mau sampaikan di sini bahwa ini kurang lebih pemandangan Gunung Gedenya dari tempat tinggal saya. Yang mau saya sampaikan adalah di sini di atas Gunung Gede, ini tanggal 5 Mei jam 1.45 ya. Jadi masih pagi ini, masih jam 9 kurang. Ini ada awan di atas Gunung Gede ini. Jadi kalau saya bandingkan dengan pengamatan SIMAX-nya itu sama sekali clear, ya, sama sekali clear. Jadi yang mau saya sampaikan adalah bahwa meskipun jaraknya itu taruhlah masih 70 kiloan, jadi ada kemungkinan kondisi awan itu tidak bisa dideteksi dengan sempurna oleh radar.
Jadi seperti itu ya yang mau saya sampaikan, dan mungkin ini terjadi untuk wilayah lain. Jadi kebetulan ada kesempatan WFH ini, jadi saya bisa foto-foto kondisi awan dan menjelang kegiatan ini juga. Saya coba lihat, oh ya ternyata ya demikian, ya seperti itu. Nah, ini hanya tambahan saja kurang. Apa ada yang bertanya lagi nggak ya? Sebentar saya cek dulu. Ada Pak di chatbox Pak dari Sinta Pak. Ya sebentar, saya cek. Ya. Sinta, oke. Bagaimana mendeteksi lebih jauh tentang squalene dari citra radar karena potensi anginnya sangat kencang. Nah, kalau udah squalene ini artinya Mbak Sinta ya bukan reflektivitas lagi yang dipakai ya. Ya tadi yang produk V-nya tadi. Ya. Produk V-nya yang dilihat. Kalau memang itu mengindikasikan menunjukkan adanya indikasi kecepatannya tinggi, ya oke, silakan dibuat tentang potensi itu. Jadi atau kalaupun mau mau di-combine dengan reflektivitasnya bisa, namun mungkin ini lebih ke fisis ya. Maksud fisis begini, manakala reflektivitas tinggi, artinya itu awannya memang sangat sangat padat lah, bisa dikatakan demikian. Tetes awannya juga sangat banyak, dan hampir pasti di dalamnya itu dinamikanya sangat tinggi. Ya, itu juga bisa. Jadi meskipun itu lebih ke asumsi, tapi dengan berdasarkan reflektivitas yang tinggi, taruhlah di atas 40 desibel ya, atau warnanya sudah sangat merah, itu juga sudah bisa mengindikasikan, apalagi ditambah dengan data V yang tadi. Nah, jadi kalau bisa di-combine bagus, atau paling tidak dari data V-nya itu bisa kita lihat. Itu untuk Sinta. Kemudian dari Diana, oke, untuk Pak Tony. Nah ini untuk Diana ya, ini Diana kayaknya dari Bogor nih. Ya memang hanya Jabodetabek ya. Untuk saya Sukabumi wilayah saya tidak bisa dideteksi dengan baik. Kalaupun bisa, nanti saya coba kalau masih ada waktu saya coba share. Pernah kemarin beberapa hari yang lalu terjadi juga hujan lebat di sini. Di radarnya ya tidak, ya kalau bahasa mudahnya nggak serem-serem amat gitu ya, citranya biasa-biasa aja gitu. Jadi memang untuk yang radar Tangerang ini saya perhatikan hanya maksimum kalau ke arah Tenggara Selatan itu mungkin sampai Ciawi Bogor ya, Ciawi Bogor, karena lewat dari itu kurang bisa diandalkan, nggak bisa ya bisa diandalkan untuk bisa melihat kondisi cuaca ekstrim, apalagi ya wilayah itu untuk wilayah Tangerang. Kemudian, nah ini dia ada tambahan lagi ya. Oke Pak, makasih Pak Tony untuk SWI-nya. Oke, ya. Oke, masih ada pertanyaan? Bapak masih ada penjelasan lagi Pak? Masih ada 5 menit lagi. Kalau penjelasan utamanya sudah selesai ya. Saya hanya tambahan aja seperti barusan. Jadi untuk yang SWI, tidak hanya SWI sebetulnya. Jadi yang mau saya sampaikan kepada teman-teman bahwa tool atau alat bantu yang disiapkan dari setiap radar ini sebetulnya sudah sangat lengkap sebetulnya ya. Itu bisa dieksplor oleh teman-teman di lapangan. Namun demikian memang ada kendala bahwa tool tersebut tidak bisa digunakan dengan cepat. Nah, sedangkan kita harus bekerja cepat manakala kita membuat peringatan dini. Karena jangan sampai expired ya, atau ya istilahnya sudah terjadi baru kita buatkan peringatan dininya. Nah, oleh karena itu paling tidak apa yang saya sampaikan barusan itulah yang bisa digunakan. Di samping juga masalah awareness-nya tadi juga bisa boleh digunakan. Itu hanya alternatif sebetulnya, bukan satu-satunya cara. Dan nanti untuk pendalaman tool-tool yang mungkin ada teman-teman selama ini belum paham atau masih agak ragu untuk menggunakannya, silakan nanti bisa dibahas
oleh teman-teman saya di bagian praktikum. Ya, seperti itu, Mbak. Mungkin itu, Mbak, yang bisa saya sampaikan sementara. Terima kasih. Oke. Terima kasih banyak, Pak. Mungkin kalau belum Ada jelas kan komentar kita lagi, Pak? kita masih dari para peserta masih punya kesempatan tanya jawab ya via LMS, Pak. Betul. Jadi nggak hanya di sini aja kan? Iya, Pak. Tidak hanya di sini, Pak. Mereka masih silakan. punya waktu. Silakan kalau gitu. Silakan di teman-teman yang mungkin pertanyaannya mungkin belum muncul sekarang, tapi ntar ada ya silakan. Saya tunggu. Iya. Nanti teman-teman masih ada yang ditanyakan dari tim praktek yang buat besok, ada yang ingin disampaikan nggak, Pak? Teman-teman. Untuk persiapan besok. Coba sebentar. Mungkin bisa disampaikan. Tatar, ini Ali kalau nggak salah hadir hari Tatar, saya tanyakan. Ada Mas Wahyu, ada Mas. Silakan Ali atau Wahyu yang mau disampaikan Mas untuk Ali. persiapan praktikum. Ada yang perlu disampaikan sebelum ini? Mohon izin, Pak. Oke, silakan Mas Ali. Untuk praktikum mungkin karena masing-masing peserta berasal dari maksudnya mempunyai berbagai macam produk, berbagai macam merek yang berbeda-beda ya, Pak. Tidak ada aplikasi khusus yang perlu disiapkan karena notabene semua produk tersebut terkunci pada lisensi alias peserta hanya bisa membuka pada klien tertentu, sehingga besok akan kita sediakan saja contoh-contoh image, radar untuk cara membuat nowcasting dan sebagainya. Itu saja, Pak. Baik, makasih. Ya, jadi tidak ada persiapan khusus, Mbak Nina. Oke, terima kasih, Pak. Terima kasih, Mas Ali. Saya lupa ya. belum mau sampaikan Pak. teman-teman Boleh, semua. Pak. Silakan, Pak. Bahwa begini, teman-teman semua, baik itu satelit dan juga radar, itu kan sekarang kita sudah eranya digital. Artinya citra yang kita lihat itu tidak lain sebetulnya itu adalah angka semua, numerik semua itu di balik itu, di dalamnya. Sedangkan yang kita bahas saat ini lebih ke visual. Visual itu kan cenderung subjektif dan ya potensi kesalahannya besar. Jadi maksud saya memang di pusat khususnya sedang berupaya untuk bisa memanfaatkan nilai-nilai numerik itu untuk bisa kedepannya mempermudah dalam melakukan nowcasting. Tapi tidak tutup kemungkinan seandainya teman-teman di daerah bisa lebih dulu melakukan, ya kami welcome ya. Jadi sangat terbantu seandainya sudah ada yang bisa mengelola data tersebut di setiap site misalnya untuk melakukan nowcasting ini. Jadi nanti mungkin pembicaraannya tidak lagi visual seperti yang saya sampaikan, tapi kita sudah bisa bagaimana nilai-nilai pixel, kalau kita bicara nilai digital itu, nilai pixel itu bergerak per pixel ke arah mana, dan itulah yang kita bisa tentukan secara lebih objektif bahwa ini potensinya ada kemungkinan menjadi hujan atau tidak, atau lebat atau tidak, dan seterusnya. Jadi mungkin itu tambahan informasi dari saya, Mbak. Jadi lebih kepada informasi dan ajakan sebetulnya. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Endarwin. Baiklah Bapak Ibu, luar biasa sekali sesi pagi hari ini. Walaupun tadi pagi kita sempat sedikit trouble, tapi ternyata alhamdulillah kita bisa berjalan lancar untuk sesi ini. Bagi yang masih punya pertanyaan, silahkan melanjutkan bertanya atau berdiskusi lanjut di LMS kita. Pak Endarwin nih, work from home ya Pak ya? Sekarang WFH, ya. Pak? Oke. Mungkin ya beliau bisa mengecek nanti mungkin ya pertanyaan-pertanyaan lanjutan dari Bapak Ibu.
Terima kasih sekali lagi Pak Endarwin. Mohon maaf Ya, dari saya kami juga kalau mengucapkan terima ada kasih yang kurang ke berkenan. Pusdiklat ya, juga ke teman-teman juga mohon maaf seandainya penjelasan dari saya masih banyak yang kurang ya. Ya, sama-sama Pak. Mudah-mudahan yang menjalankan puasa dapat menjalankannya dengan baik. Amin. Yang kita semua dilindungi dari COVID-19 ya Pak ya. Ya, salam sehat untuk semuanya. Salam sehat untuk semuanya. Oke. Terima kasih. Kita beri aplaus buat Pak Endarwin sekali lagi. Bapak Ibu, demikian sesi sinkronus kita hari ini. Terima kasih semuanya. Semangat ya, masih tinggal beberapa hari lagi, jadi tetap semangat untuk pelatihannya. Demikian dari saya, Mas Denny dan Mbak Ika, mengucapkan terima kasih dan juga mohon maaf jika ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Waalaikumsalam. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Jadi ya? Iya, makasih Pak Tony. Ya, salam. Halo? Makasih Pak Tony, Ya. makasih. Iya, ini baru mau selesai. Diklat. Oh, enggak. Oke, Mbak Nina, saya izin live ya. Ya. Iya, silakan Bapak. Oke, terima kasih Bapak Ibu semua. Terima kasih. Ya, saya Ya. izin live. Terima kasih Pak. Jangan lupa tugasnya loh Bapak Ibu.